kalau saya menonton atau melihat satu dua YouTube ya, lebih banyak kita bertengkar soal hal ini adalah soal pemahaman kognitif tanpa mengaitkannya dengan maksud penyataan Allah yang sebenarnya. Pak, ini kan hari-hari ini sedang ya saya memberi istilah diributkan lagi soal konsep Tritunggal itu seperti apa. Ada pandangan bahwa itu sebenarnya satu Allah tapi tiga manifestasi gitu. Nah, tetapi ada yang berkata satu Allah tapi tiga pribadi. Begitu. Nah, kira-kira sebenarnya menurut Bapak masalah utamanya ada di mana sekarang? Kalau kita coba melihat ke belakang di dalam sejarah teologi sistematika tentang teologi proper ini, Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Peter. Tuhan memberkati teman-teman semua yang ikut ini dimanapun saudara berada. Saya berharap perbincangan kita siang ini atau sore ini memberi kontribusi pada usaha pemahamannya yang lebih baik di kalangan orang percaya, karena kita harus mengkomunikasikan secara jelas Tuhan ya, karena kita adalah utusan atau duta Tuhan. Oke, sebelum sampai ke situ beberapa pikiran saya sampaikan dulu untuk menjadi aturan pikir kita. Pertama itu mendefinisikan atau mengidentifikasi apakah Allah itu Tritunggal atau bukan seperti usulan teman-teman lain. Mutlak kita harus sepakat dulu tentang sumbernya. Ya, sumber dari doktrin kita. Kalau reformasi berkata sola scriptura, kita harus sepakat itu dulu. Karena kalau kita bicara tentang Tritunggal, itu adalah sebuah keunikan yang hanya dimiliki oleh Alkitab. Dan karena itu, mengenai Tritunggal itu sendiri harus tunduk pada afirmasi Alkitab. Nah, hermeneutik kita kemudian yang kedua, sikap kita dalam pendekatan kita hermeneutik dan seterusnya, harus tunduk kepada otoritas Alkitab itu. Nah, jangan kita berkata bahwa, oh saya sedang bicara tentang isi Alkitab, tetapi sebenarnya kita sendiri tidak pernah baca Alkitab. Penjelasan-penjelasan kita mengenai kata dan teologi tidak berasal dari Alkitab, tapi kita hanya ngutip pendapat si A, si B, si C. Kita tidak sedang merendahkan atau mengabaikan pendapat si A, si B, tetapi seharusnya kita harus memiliki hubungan yang langsung dengan naskah ini sebagai satu-satunya naskah penyataan Allah, ya, yang wahyu otoritatif ya. Nah, itu penting karena di luar Alkitab akhirnya kita sampai kepada yang ketiga, tidak ada penyataan. Kalaupun dalam studi teologi sistematis kita berkata bahwa ada penyataan umum dan penyataan khusus, tapi kita tahu bahwa sifat penyataan umum itu tidak memadai. Tidak memadai untuk kita mengenal Allah. Dan Alkitab sendiri berbicara bahwa dia adalah atau Alkitablah yang secara eksklusif dapat mempertanggungjawabkan dari data dirinya sendiri bahwa Alkitab adalah penyataan Allah yang khusus. Artinya bahwa kita harus tahu bahwa di luar penyataan tidak mungkin manusia mengenal Allah.
Ya, jadi saya mau katakan kepada kita, satu-satunya sumber yang harus kita mengerti akan Allah itu adalah Alkitab. Ya. Nah, lalu kita bicara tentang pikiran-pikiran yang lain dalam konteks pengenalan akan Allah. Mungkinkah Allah dapat dikenal? Nah, itu pertanyaan yang prinsip. Ya. Ya. Mungkinkah Allah dapat dikenal? Mengingat pertama keterbatasanya atau kesempurnaan Allah yang berhadapan dengan keterbatasan kita. Yang mengingat superioritas Allah yang maha kudus dan transenden mengkuduskan, lalu dia berlawanan dengan kita yang inferior, hina dan terbatas, yang Berdosa. Kalau kedua ya berdosa. Kalau keduanya berjumpa, yang terjadi adalah kelenyapan atau kebinasaan kita yang inferior, gitu. Mungkinkah ada pengenalan? Nah, tidak mungkin kita bicara hari ini dan kita tidak mungkin eksis hari ini. Nah, mungkin karena muaranya adalah inisiasi dari yang superior. Ya, jadi kita bisa mengenal Allah karena inisiasi pengenalan atau komunikasi itu atau penyataan itu adalah dari dia sendiri. Kalau dia yang menyatakannya dalam kehikmatannya, dalam kemahasempurnaannya, pastilah dia mengatur atau dapat menakar bobot komunikasi itu sehingga dapat ditangkap atau diidentifikasi secara memadai oleh seorang berdosa seperti kita. Karena kalau tidak, Alkitab berkata kepada kita, contoh di Kejadian pasal 3, tidak mungkin ada produktivitas atau efektivitas dari sebuah inisiasi manusia. Kalau kita membaca di Kejadian pasal 3 itu, begitu dia jatuh ke dalam dosa, yang ada di dalam dirinya adalah natur berlari dan bersembunyi. Bahkan ketika Tuhan mendekati dia pun, dia berlari dalam ketakutan. Gitu. Tetapi puji Tuhannya, Allah lah inisiator komunikasi ini. Sehingga dengan demikian saya percaya bahwa dalam keberhikmatan Allah yang super itu, dia pasti tahu cara bagaimana mengkomunikasikan dirinya secara dapat ditangkap. Nah, kalau kita sampai pada di situ, maka kita pasti dapat mengerti kalau Alkitab mengajarkan misalnya Allah Tritunggal itu pengajaran Alkitab, ataukah dia oneness, theology, dan seterusnya, itu pasti dapat kita pahami. Jadi dan artinya beberapa konstruksi teologi tentang keberadaan Allah itu pasti kita bisa evaluasi. Nah, itu keyakinan saya. Dan karena tidak mungkin Allah memberikan sebuah penyataan yang dari sudut kemampuan tangkap kita, dia tidak dicapai, dia kabur, dia ambigu, gitu. Enggak. Pasti Tuhan menyampaikan satu komunikasi yang dapat kita dapat tangkap. Ya. Nah, sampai kita pada aspek yang berikut adalah, kalau begitu bagaimana cara kita mengukur sebuah komunikasi atau pengetahuan tentang Allah. Ya, pertama itu tadi saya katakan bahwa sumber komunikasi tentang Allah itu dia harus Allah sendiri. Alkitab. Jadi sejak Allah menyatakan dirinya kepada kita, sejauh itulah yang kita tangkap dan komunikasikan. Nah, pernyataan ini Pak Peter, sebuah ingatan bagi kita untuk tidak menambah formulasi, tidak menambah definisi, tidak menambah unsur tentang Allah itu dalam identifikasinya di luar atau sebatas penyataan Tuhan. Ya, tentang dirinya. Artinya kalau dia yang menyatakan itu ya gitu, nggak usah ditambah, gitu, jangan dikurang juga, gitu. Nah, biasanya juga yang kedua, ciri pengetahuan tentang Allah itu di samping tentang dia sendiri,
itu juga tentang karyanya dan biasanya bersifat personal kepada kita. Komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh Allah itu sehubungan dengan kepentingan kita. Ya. Nah, kalau dia menyatakan dirinya dalam identifikasi Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, itu tidak lepas dari kepentingan itu. Komunikasi atau bangun komunikasi kita dengan dirinya dan dirinya dengan kita. Ya. Nah, yang berikutnya yang harus kita ketahui bahwa ini penting sekali ya. Pelajar-pelajar Alkitab dan pengajar-pengajar Alkitab pada tahap berikutnya seringkali abaikan aspek ini. Ini yang dikatakan sebagai progresivitas pewahyuan. Bahwa penyataan Allah akan dirinya itu adalah sebuah penyataan yang berkelanjutan dan berkembang. Sampai kepada apa yang dimaksudkan dengan tahapan memadai itu dicapai. Kalau misalnya kita bicara tentang Tritunggal, kalau kita berbicara tentang itu di Kejadian pasal 1, ada enggak? Ada, tapi itu sangat tidak memadai. Kalau kita masuk ke pasal 2, pasal 3, dan seterusnya, seluruh PL, ada enggak nuansa Tritunggal? Ada, sangat tegas. Tetapi membangun secara eksklusif dan tertutup di perjanjian lama, konsep Tritunggal itu sangat tidak memadai. Karena nanti kita akan bicara tentang ada salah satu oknum di dalam Tritunggal itu yang hadir dalam wujud kita, wujud manusia. Dan itu tidak ada perjanjian lama. Jadi mau tidak mau, kita harus memakai prinsip ini atau menghormati prinsip ini. Bahwa penyataan atau pengetahuan kita tentang Allah itu adalah sebuah pengetahuan yang berkembang, progres, hingga penuh sampai kepada penutupan wahyu. Sampai Tuhan berkata selesai. Gitu. Nah, itu penting bagi kita karena saya memperhatikan beberapa teman ya yang mengajar hal ini. Kecenderungannya adalah berhenti di sebuah teks. Bahkan seringkali teks itu dipenggal dari konteksnya. Baik konteks perikop atau konteks kitab, apalagi perjanjian, seluruh perjanjian, PLPB. Nah, itu akan menimbulkan ketidakutuhan sebuah kesimpulan ya tentang Allah ya. Nah, yang tidak kalah penting daripada itu adalah tujuan daripada pewahyuan itu. Ini saya secara cepat saja sebelum saya sampai di situ, yaitu pertama maksudnya adalah untuk menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Itu kalau kita lihat dalam semua penyataan Allah, itu tegas Kristus katakan, aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Jadi itu harus menjadi pemahaman kita. Yang kedua, supaya kekristenan itu mengalami pertumbuhan. Setelah kita diselamatkan, kita harus bertumbuh hingga dapat berbuah. Ketiga, memperingatkan tentang penghukuman yang akan datang. Bahwa sikap teologia kita hari ini, sikap yang menjadi fondasi dari sikap kekristenan kita setiap hari, memiliki konsekuensi keabadian. Bahwa setiap kita, kalau saudara percaya Yesus, saudara akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kalau tidak percaya Yesus, hari ini, sebagai salah satu pribadi dalam Tritunggal, konsekuensinya Anda tidak ada di bema. Jangan senang. Ya, kalau tidak ada di bema pengadilan Kristus, jangan senang. Karena pengadilan tahta putih itu bukan soal mempertimbangkan kapan dan di mana Anda akan hidup lagi. Bukan, tapi itu adalah sebuah eksekusi kekekalan neraka. Gitu. Ya. Jadi setiap kita mau bicara tentang Allah dan seterusnya itu aspek-aspek ini harus menjadi tujuan komunikasi. Jadi saya mau membawa kita kepada kalau saya menonton atau melihat 1-2 YouTube ya,
lebih banyak kita bertengkar soal hal ini adalah soal pemahaman kognitif, tanpa mengaitkannya dengan maksud penyataan Allah yang sebenarnya. Bahwa Allah menyatakan dirinya itu di Taman Eden itu bukan untuk sekedar Adam dan Hawa tahu ada Allah. Tapi dia datang di situ untuk menyelamatkan dan memutuskan persekutuannya dengan iblis itu. Itu tujuannya. Dan yang terakhir adalah menimbulkan penyembahan yang benar terhadap Allah. Nah, kalau teologi kita salah, orang bijak berkata konsep itu penting, sebab konsep adalah dasar perilaku. Kalau kita berpikir bahwa Allah, misalnya, kesimpulan akhir kita adalah bahwa Allah itu satu dan menyatakan diri dalam 3 manifestasi, oh, itu kesimpulan kita. Tapi ternyata dia adalah 3 pribadi berbeda dan 1 hakikat dan seterusnya. Itu teologi 1 pribadi dengan 3 manifestasi itu persoalan nggak dalam penyembahan? Sangat persoalan. Karena Anda hanya menyembah 1 pribadi, 3 pribadi yang harus Anda sembah. Dan seterusnya. Dan klaim-klaim Anda, lagu Anda, dan seterusnya, itu nanti akan bicara seperti itu. Ada lagu yang Anda tidak tahu siapa yang disalibkan. Kadang di bagian yang ini kata Bapa yang disalibkan, tapi nanti Tuhan Yesus yang disalibkan. Nanti Roh Kudus disalibkan, gitu. Jadi itu akan menimbulkan teologi yang salah. Itu juga akan berefek kepada perilaku Kristen yang salah. Jadi 4 tujuan daripada penyataan Allah ini harus menjadi pertimbangan kita ketika kita bicara tentang Allah. Bahwa dia menyatakan dirinya supaya kita diselamatkan, lalu kita bertumbuh di dalam kekristenan secara sehat dan wajar, sehingga kesehatan kita di masa kepercayaan dalam tubuh insani ini berlanjut kepada kecemerlangan kita di pengadilan Tuhan. Oleh karena di sini kita hidup di dalam sikap penyembahan yang benar. Ya.